mengenai perkembangan keahlian saudara dan proses pembimbingannya. Dan demikian juga Ketua Program Studi Teknik Elektro telah pula melaporkan ujian proposal riset dan ujian hasil riset saudara, serta hal lain yang terkait dengan akademik saudara selama studi di Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik UI ini. Maka berdasarkan semua itu, tim penguji sepakat memutuskan untuk mengangkat saudara Dani Hamedi Barus menjadi doktor dalam program studi teknik elektro dengan yudisium cum laude. Selamat sore dan salam sejahtera. Ya, terima kasih Pak Mohar. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan sukses buat Dr. Dani Barus. Ini sahabat saya, ini cukup lama saya mengenal beliau. Terima kasih Pak Mohar. Backgroundnya apa ini Bang? Background ini ya tadi, background Zoom sidang promosi tadi ya, biar relevan lah dengan rekamannya gitu. Jadi sidang promosinya tadi Bang ya? Ya, tadi jam 10 mulainya Pak Mohar. Dengan meraih gelar akademis doktor. Gimana nih? Abang sekarang posisinya di PLN mana? Kantor unit mana Abang ini sebenarnya ini? Saya sekarang bertugas di PLN unit induk Pusat Pengatur Beban Jawa Bali atau UIP 2B Jamali di Gandul. Saat ini ditugaskan sebagai senior manajer teknik di sana, Pak Mohar. Sekilas sebentar lah, perjalanan Abang karir sekilas saja. Masuk PLN di mana sekilas saja Bang? Baik, makasih Pak Mohar. Izin sedikit menjelaskan ya secara ringkas. Jadi saya masuk PLN itu tahun 2002 di P3B Jawa Bali, dulu masih P3B Jawa Bali di Gedung Miring ya. Dulu GM-nya masih Pak Basuki Prayitno ya. Kemudian dulu masih namanya UBOS ya, UBOS. UBOS, manajer UBOS-nya Pak Madero Sakya ya. Kemudian itu di 2002, kemudian di 2005 ya, kemudian berganti dengan Pak Nur Pamuji ya, itu kemudian berganti juga GM-nya Pak Mulyo Aji ya waktu itu ya, Pak Mulyo Aji. Kemudian saya tahun 2012 ya ditugaskan ke P3B Sumatera ya, P3B Sumatera sebagai manajer unit pusat UP2B dulu namanya, UPB Sumbagut ya, unit pengatur beban Sumatera bagian utara di bawah unit induk P3B Sumatera gitu ya. Saya bertugas di mulai Juni 2012 sampai dengan Desember 2015, 3,5 tahun saya di sana. Kemudian saya ditugaskan di APB, area pengatur beban Cawang ya, Jakban, Jakarta Banten, di lokasinya di Cawang. Di bawah awalnya itu dulu P3B Jawa Bali. Jadi pada waktu saya masuk itu masih unitnya P3B Jawa Bali, tapi sedang proses berubah menjadi P2B. Jadi waktu itu P3B Jawa Bali dipecah menjadi 4 unit, 3 unit transmisi dan 1 unit pengatur beban. Nah waktu itu saya ditugaskan sebagai manajer APB Jakban, lokasi di Cawang, dari Januari 2016 sampai Mei 2018 di Cawang. Kemudian waktu itu ditugaskan lagi kembali ke P3B Sumatera di tahun 2018 bulan Juni sebagai senior manajer perencanaan di P3B Sumatera. Nah waktu itulah saya di bulan Maret waktu itu ya, di bulan Maret 2018 saya mulai mengapply S3 ini gitu, dengan harapan dulu saya masih agak lama di Jakarta gitu ya. Tetapi dengan berkembangnya waktu ya, dari kebutuhan di PLN, saya ditugaskan tadi ke P3B Sumatera. Jadi intinya saya sambil kerja dan kuliah tapi jarak jauh gitu ya. Jadi saya di P3B Sumatera, sementara kuliahnya di Depok gitu ya, di UI Depok. Jadi di
Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok. Nah, kebetulan saya memang dapat jalur riset, ya jalur riset itu artinya tidak ada kuliah tidak ada in class lah, tidak ada in class kuliahnya, jadi semuanya full by riset gitu ya, sehingga memungkinkan saya untuk bisa kuliah jarak jauh. Jadi saya mengambil waktu pada saat saya dinas ke Jakarta, kebetulan di perencanaan itu banyak penugasan ke Jakarta untuk rapat, akhirnya saya ambil waktu untuk bisa tetap konsultasi dengan pembimbing saya, Profesor Rinaldi Daldimi, untuk melanjutkan kuliah. Ya. Tetapi melihat situasinya memang tidak bisa fokus, gitu ya, tidak bisa fokus. Akhirnya sesuai juga dengan arahan pembimbing saya minta pindah mulai dari awal 2019 saya sudah mulai proses gitu ya, sampai akhirnya diizinkan di bulan Juni lah. Jadi saya itu 1 tahun 1 bulan lah kira-kira di P3B Sumatera. Kemudian sesuai dengan permintaan saya diizinkan oleh Bu Sofi waktu itu, beliau sebagai Direktur Perencanaan, saya dipindahkan ke Puslitbang supaya bisa fokus dengan kuliah saya gitu. Itu saya mulai 2019 bulan Juli sampai terakhir itu di tahun 2021 tahun yang lalu di bulan Februari. Nah, waktu itu memang di bulan Desember saya sudah sampaikan juga itu ke Pak Haryanto WS, ke Pak Eko Yudo maupun ke Pak Suroso bahwa saya sudah hampir selesai lah studinya, dan jika memang dibutuhkan di operasional saya siap kembali gitu. Akhirnya saya ditarik bulan Februari 2021 tahun lalu ya, sedang kondisi pandemi itu ya, sebagai senior manajer teknik di Jedikduk P2B. Nah, jadi sambil berjalannya waktu saya menyelesaikan sisa kuliah saya. Secara penelitian sudah selesai, tapi ada beberapa laporan-laporan dan jurnal yang harus saya submit. Akhirnya ya tadi di bulan Januari, sebenarnya di bulan Januari itu sidang tertutupnya namanya UHR, ujian hasil riset, di bulan Januari tanggal 4 waktu itu saya ujian hasil riset. Kemudian diproses selanjutnya di tanggal 10 Februari ini akhirnya bisa diizinkan untuk mengikuti sidang promosi, dan puji syukurnya tadi saya sudah bisa lulus dengan predikat cum laude. Demikian Pak Mohar kira-kira jalan ceritanya. Oke. Kalau S2-nya Bang? S2-nya waktu itu kan saya di ITB Pak Mohar. Jadi saya S1-nya tahun 94 sampai 98 di ITB. Sebenarnya saya waktu itu rencananya cita-citanya mau jadi dosen gitu. Ya, cita-cita mau jadi dosen. Sebenarnya tidak ada keinginan untuk masuk PLN sebenarnya waktu itu, karena orang tua saya dua-duanya juga dosen gitu ya, dua-duanya dosen. Jadi memang keinginan jadi dosen, sehingga waktu itu saya dapat peluang jadi dosen di ITB, sehingga saya melanjutkan kuliah S2 di ITB 99 sampai 2001 dengan beasiswa calon dosen gitu, namanya BPPS waktu itu. Jadi saya selesai tahun 2001, kemudian sempat dapat peluang untuk S3 di Amerika waktu itu, di Illinois Institute of Technology gitu ya, tahun 2002 sebenarnya, tahun 2002 sudah dapat letter of acceptance gitu ya, sudah dapat penerimaan, rencananya jadi riset asisten di sana gitu ya. Pas mau ngurus visa ke Amerika, mendadak dana risetnya ditarik karena bersamaan waktu itu ada peristiwa WTC ya, 9/11 ya, 9/11 itu Amerika mengambil alokasi dana riset untuk pertahanan waktu itu, termasuk saya yang kena imbasnya, sehingga waktu itu posisinya agak gamang gitu ya. Saya sudah ada letter of acceptance, tetapi tidak ada pendanaan gitu ya. Tengah kegamangan itu ada lowongan masuk PLN waktu itu di tahun 2002, dan ya atas saran orang tua akhirnya saya masuk PLN dengan status sudah S2 tapi penerimaan S1. Demikian kira-kira latar belakangnya waktu itu. Makanya ini sebenarnya S3 ini obsesi 18 tahun kemudian lah baru bisa terwujud. Demikian Pak Mohar. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang, Abang kan pegawai PLN. Gimana? Ya. Waktu itu loh Bang, ya samping kuliah kan, kerja. Iya. Jadi kan bisa toh kerja tapi sambil bisa meraih doktor. Gimana Bang? Ya tadi sebenarnya
di awal tadi kan saya sebenarnya sudah punya obsesi lah gitu ya, ada cita-cita yang belum kesampaian S3 waktu itu ya. Nah, itu masih terpendam gitu ya, masih ada keinginan, dan kebetulan waktu itu ada banyak kasus-kasus waktu itu ya di PLN, ya permasalahan lah gitu ya, yang secara sistem itu belum selesai gitu. Saya melihat ini bisa dikerjakan melalui S3 gitu ya, melalui penelitian S3, dan waktu itu kebetulan tadi ya ada program by riset yang tadi di UI yang tidak perlu harus masuk kelas, cukup penelitian full gitu, sehingga waktu itu saya melamar dengan pemikiran ya tadi saya akan cukup lama di Jakarta dan bisa fokus di situ. Nah, itulah tadi ceritanya, akhirnya diterima, kemudian saya tadi pindah ke Pekanbaru dan selanjutnya gitu ya. Tapi karena memang ini topiknya tentang permasalahan di PLN, jadi sebenarnya data-data sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak yang tersedia. Jadi lebih ke lebih ke pembagian waktu lah, Pak Mohar, bagaimana bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan dengan kuliah. Atau cuman tadi memang agak mandek selama saya di Pekanbaru ya, karena memang karena sangat butuh untuk tetap berkonsultasi dengan pembimbing, makanya setelah setahun di Pekanbaru saya memutuskan supaya bisa full menyelesaikan kuliah, saya minta izin supaya pindah tugas lah ke Puslitbang supaya bisa berkonsentrasi menyelesaikan studi saya. Nah, memang di Puslitbang lah paling banyak signifikan progres dari penelitian saya, dan kebetulan penelitian yang saya ambil ini juga adalah penelitian saya di Puslitbang. Jadi sekalian lah gitu. Jadi penelitian di Puslitbang dan sekaligus juga penelitian S3 saya. Jadi memang cukup banyak progresnya pada saat saya di Puslitbang. Demikian kira-kira ceritanya Pak Mohar. Keluarga protes nggak kesibukan bapaknya nih? Ya, itu lazim lah. Artinya memang ya kita kan sebagai pelayan masyarakat ya, Pak Mohar ya. Ya, tanpa itu pun sebenarnya kita sudah sibuk, apalagi waktu masih di Pekanbaru sebenarnya lebih beruntung lah ya, waktu saya pindah ke Puslitbang kan lebih dekat ya dengan keluarga dibanding waktu dulu di Pekanbaru. Tetapi ya tetap aja memang kebutuhan operasional dan sebagainya ya, sebagai pelayan masyarakat lah di PLN kita memang ya sudah istilahnya mewakafkan diri hidup kita lah gitu ya untuk masyarakat lah, untuk bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu. Apalagi sekarang nih ya, di zaman pandemi ini rapat itu udah nggak hitung-hitung waktu ya, mulai dari pagi sampai malam itu rapat Zoom selalu ada nih. Ntar lagi juga malam ini ada lagi rapat Zoom ya. Makanya ya itulah ini kita ya, kondisi kita saat ini ya harus dimaklumi lah oleh keluarga gitu, Pak Mohar. Oke, tadi sidang promosinya tadi Bang ya? Betul Pak Mohar. Gimana sih jalan sidang promosi? Saya kalau ingin tahu nih, belum pernah hadir di sidang promosi doktor ini. Saya juga baru pertama kali nih Pak Mohar gitu ya. Tapi sebenarnya sebelumnya pernah ikut juga ya, senior-senior yang pernah sidang promosi. Jadi sudah tahu lah sebenarnya gambaran. Tetapi ya baru pertama sekali menghadapi sendiri sebagai namanya promovendus gitu ya, sebagai promovendus baru pertama kali tadi. Tadi kan saya sudah share ke Pak Mohar rekamannya, nanti bisa dilihat langsung seperti apa suasananya. Memang agak mencekam lah ya, agak mencekam. Kita seolah-olah sedang disidang, ada 7 orang ya pengujinya, 4 orang 4 orang profesor gitu ya, 3 orang doktor gitu ya. Jadi ya cukup inilah ya, cukup seram lah tanda kutip. Tapi ya selama kita yakin akan penelitian kita kuasain, ya mudah-mudahan kita bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Mohar. Tadi sidang promosinya online juga Bang? Online, semua full online. Jadi begini sebenarnya, waktu saya sidang tertutup namanya UHR ya, ujian hasil riset, sidang tertutup itu full onsite karena memang sidangnya tertutup ya. Waktu itu tertutup bulan 4 Januari kan kita Omikron belum seperti sekarang ya. Masih aman lah ya. Kasusnya juga masih sedikit. Jadi waktu itu memang onsite tapi dengan prokes gitu ya. Ruangannya cukup besar. Semua orang pakai masker, jaga jarak, dan waktu itu ya itu berjalan secara onsite. Nah, sidang promosi ini juga sebenarnya direncanakan surat awalnya itu hybrid ya, hybrid dalam arti saya penguji, promotor, dan beberapa panitia di UI itu akan onsite, sisanya baru virtual gitu. Nah, itu baru ada perubahan sekitar belum sampai seminggu lah, 5 hari sebelum hari H, sekitar tanggal 5, itu di FTUI itu ada beberapa yang terpapar lah, kira-kira gitu. Akhirnya diputuskan FTUI itu lockdown sampai
besok ya mereka lockdown. Suratnya itu tanggal 7 sampai tanggal 11. Sehingga ya mau nggak mau karena kampusnya ditutup ya harus dilaksanakan secara full online. Itu ceritanya, Pak Mohar. Oh, tadi salah satunya Prof yang dari Rektor ITPLN ya? Ya betul, itu ketua sidangnya, Profesor Iwa Garniwa. Beliau itu ketua sidangnya? Ketua sidangnya yang memang kebetulan saat ini merangkap sebagai Direktor ITPLN. Ya, ada Prof Rinaldi juga ya? Ya, Prof Rinaldi itu pembimbing saya, promotor saya. Oh, promotornya. Oke, Bang, terakhir, mungkin ntar lagi udah mulai Zoom lagi ya, Bang nih. Bang, untuk saran buat ya teman-teman PLN lah yang akan melanjutkan S2 atau S3, ada tips dari Abang atau saran dari Dr. Dani Barus ini? Baik, terima kasih Pak Mohar. Jadi kalau saya lihat untuk S2 sudah cukup banyak ya, apalagi di P2B itu, bahkan di unit lain, animo teman-teman untuk S2, bahkan dengan biaya sendiri ya, tidak hanya biaya PLN, cukup banyak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mohar, ada Bu Bilkis, ada Bu Suci, ada banyak lah beberapa yang S2. Nah, mungkin yang agak jarang itu yang S3 gitu ya. Nah, tetapi kalau menurut saya, apalagi kalau teman-teman yang di Puslitbang lah ya, termasuk P2B juga sebenarnya punya peluang, karena punya sebenarnya banyak kasus ya, menarik ya, yang levelnya bisa diangkat ke level S3 gitu ya. Karena S3 ini kan kuncinya ada dua, yaitu pertama novelty dan kedua signifikansi gitu ya. Novelty itu adalah suatu kebaruan yang belum pernah ada ditemukan atau dilakukan orang sebelumnya ya, dan signifikansinya adalah dampaknya kepada ilmu pengetahuan, kepada masyarakat gitu ya, kepada dunia pendidikan gitu ya, ataupun kepada kemajuan teknologi gitu ya, yang bisa memang dianggap sebagai sesuatu yang signifikan, sesuatu yang berarti gitu. Jadi selama dua-dua ini memenuhi kriteria, ya seharusnya bisa diangkat sebagai penelitian doktoral, dan itu saya rasa banyak di P2B, bahkan terutama di Puslitbang lah ya, itu banyak sekali penelitian mereka yang sudah levelnya S3. Nah, tinggal bagaimana memberanikan diri untuk bisa mengambil level S3, dan tapi memang tadi ya, kalau saya sih kuncinya saya lihat kalau S3 ini bukan kepintaran gitu ya, tapi bagaimana kesabaran ya, kegigihan gitu ya, sama ketekunan ya, keteguhan hati. Itu yang menurut saya sih kuncinya itu bukan di ilmu gitu ya, bukan di ilmu, bukan di kepintaran gitu ya, bukan di kepintaran, tapi bagaimana kita sabar ya, jika ada masalah kita tetap cari solusi step by step gitu ya. Karena kita dipaksa kalau S3 ini harus bekerja sendiri gitu ya, beda dengan S2 dan S1 kita mayoritas itu dibimbing gitu ya, kita tinggal ngikutin. Tapi kalau S3 ini ya kita kerja sendiri gitu, kita kerja sendiri, pembimbing itu perannya tidak terlalu banyak, lebih banyak kita gitu ya, dia hanya artinya lebih banyak tergantung kitanya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita bertekun ya, punya kegigihan hati, kesabaran, dan bisa menyelesaikan dengan baik. Saya rasa itu menurut saya yang bisa dari pengalaman saya selama 3,5 tahun saya mengikuti studi S3. Demikian Pak Mohar, mudah-mudahan membantu. Dana sendiri untuk meraih dokter gimana Bang? Ya sebenarnya hampir sama sih, biaya kuliah S2 sama S3 menurut saya nggak beda jauh semesterannya gitu ya, nggak beda jauh. Saya lihat juga di UI juga nggak beda jauh. Ya cuma semesternya lebih banyak gitu ya, tapi juga banyaknya juga beda setahun kok. Program S2 itu 4 semester, program S3 ya 6 semester, tapi meskipun jarang yang bisa 6 semester, tapi sebenarnya biaya harusnya nggak jadi masalah, dan jarang orang putus gara-gara biaya gitu oleh S3. Biasanya orang putus S3 itu bukan karena biaya, tapi ya karena tadi ada sesuatu yang membuat dia deadlock, apakah dia dengan penelitiannya atau dia dengan pembimbingnya, sehingga tidak berlanjut. Nah, biasanya sih bukan karena dana, lebih karena ya tadi banyak hal-hal non teknis lainnya gitulah. Nah, menurut saya sih gitu. Jadi harusnya kalau saya pribadi ya tadi ya, sebenarnya kebetulan waktu saya di Puslitbang saya mengajukan untuk minta restitusi ke kantor ya, kebetulan waktu itu disetujui. Ya memang belum saya minta sekarang, tapi rencananya memang setelah ini saya akan coba mengajukan gitu ke kantor gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa disetujui lah sesuai dengan surat setujuan yang sebelumnya gitu. Itu Pak Mohar. Tapi intinya itu nggak ada masalah sebenarnya. Saya lebih menghargai keilmuannya lah daripada biaya masih bisa kita usahakan. Itu demikian Pak Mohar. Makasih. Ya, kesabaran Abang masih terlihat. Waktu saya terakhir ketemu Abang, waktu Abang di Cawang, waktu acara HLN saya datang waktu itu. Iya. Ya, masih seperti sekarang Abang. Iya.
Bang, ya ini seperti itulah karakter saya, Pak ya, Bohar. Ya, tahu kesabaran abang saya, cukup tahu saya. Tahu banyak lah kalau tentang kesabaran abang. Iya, siap. Bang, ini benar-benar terakhir. Di WA grup PLN P3B hari ini. Tahu sendiri kan? Iya. Mungkin isinya selamat dan sukses. Iya. Nah, mungkin abang mau menyampaikan sesuatu di grup WAG P3BJB itu, Bang? Iya, saya sebenarnya agak malu juga tadi, memang nggak sempat mengirimkan undangan di awal gitu ya, karena tadi khawatir merepotkan senior saya, tapi ternyata saya terharu sekali ya, tadi apresiasinya luar biasa dari para senior saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada senior saya di grup alumni 3BJB yang selama ini menjadi mentor guru saya selama saya bekerja di PLN. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, doanya, dukungannya selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan studi S3 saya dengan baik. Demikian itu aja dari saya juga berdoa bagi para senior di alumni P3BJB tetap sehat-sehat, bahagia bersama keluarga. Amin. Oke. Baik, demikian silaturahim saya hari ini. Istilahnya saya nodong juga ini dokter dan Barus ini, karena sebentar lagi beliau juga akan ikut Zoom ya, ada rapat mungkin waktu udah nggak itu lagi lah ya, nggak lihat tempat, waktu nggak terbatas lah Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sukses terus Dokter Dhani Barus. Iya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Ya, terima kasih Pak Moha, salam semuanya.